izin Bang Gimana? cuma. Jadi kan waktu saya ingat ada mualaf yang kita syahadatkan waktu itu dulu di markas, dan itu waktu itu saya live kan di YouTube. Nah, kalau memang itu orangnya atau bagaimana saya kurang tahu, yang jelas bukan masalah kita minta nomor rekeningnya, enggak. Jadi waktu itu ada beberapa netizen yang komen di YouTube. Saya mau berikan beberapa rezeki dong untuk yang sudah mualaf ini. Jadi sudah saat itu ada yang komen, saya mau berikan baju, kitab Al-Quran, kayak gitu. Ada juga mau mengirimkan uang. Ya waktu itu kalau nggak salah dia sebutkan nomor rekeningnya. Sempat. Kalau nggak salah nomor rekeningnya BNI. Oh, kalau itu saya kenal itu namanya Aan. Bukan itu. Ada lagi? Saya ingatnya itu sih yang di markas. Jadi ada netizen yang komen, saya mau berikan uang nih untuk dia. Yang mana yang dimualafkan diminta nomor rekening? Kalau seingat saya itu Aan. Ya di markas waktu itu. Iya, yang orang ini, yang agak kurus. Ya betul. Nah itu dia orangnya. Justru oknum yang mualaf ini banyak yang japri saya. Kalau orang ini kemudian tidak beres. Dan demi Allah, tanya Ustaz Salwan, kita layani dia sampai ke akar-akarnya, sampai makannya kita yang biayai. Mungkin ada yang kirim ke dia, terus kita nggak ada minta sini berapa persen untuk Bang Jo, nggak ada. Iya, mana saya ngerti. Setelah itu kalau ada yang berarti itu Aan. Tapi yang di TikTok ini suaranya beda. Mungkin perlu saya ini dulu kan dia cerita ya bagaimana kiprah kita di yayasan ini. Silakan. Kawan-kawan ya, saya harus ulangi lagi ya bahwa Ustadz Zuma ini atau Kandaku Bang Zuma ini, kemudian saya juga termasuk, itu tidak dapat sepersen pun, demi Allah, sepersen pun uang dari yayasan ini, enggak ada sama sekali. Bisa di cross check. Ada bendahara juga, bisa di cross check apakah kami ini mengambil 1% pun, enggak ada. Bang Zuma ada dapat gaji 1% pun dari yang enggak ada. Semua dilarikan kepada maksud daripada yayasan itu berdiri. Pembangunan masjid, pondok pesantren yang gratis untuk duafa, TK itu berbayar tapi dijadikan subsidi silang untuk mu'alaf yang tidak mampu. Ada yang dapat gratis meskipun masih terkeok-keok ya. Jadi saya berani bersumpah ya wallahi demi Allah, gak ada itu yang seperti itu yang dituduh-tuduhkan itu. Jadi kalau misal ada oknum ya yang berbicara seolah dia tahu, berhentilah ya. Maksudnya apa yang kalian cari? Saya sebenarnya nggak tahu ya ini apa sih yang dipermasalahkan di sini. Apakah bagian apa lagi yang mau dipakai untuk menjelek-jelekkan itu? Saya kurang mengerti. Apakah yang dimaksud nomor rekening itu untuk membantu si mu'alafnya? Nah, jadi dibilang gini Ustaz Alwan, mualaf itu setelah ditransport diminta sama Bang Zuma uangnya. Wallahu akbar. Jadi fitnahnya itu kepada Bang Zuma, bahwa mualaf diperas. Ya, jadi ketika sudah dimualafkan, masyarakat dalam hal ini umat Islam transfer ke si malaikat maut ini yang mu'alaf. Iya, setelah kemudian mu'alaf tersebut itu terkumpul sekian juta, saya telepon ke dia. Sudah berapa yang masuk? Saya minta 5 juta katanya. Untuk pengembangan usaha rumah hobbit, untuk TK dan seterusnya. Sedangkan TK ini ada Ustaz Salwan di sini. Ini TK. Kalau rapat terakhir kemarin apa yang saya katakan? Kita ada dana di yayasan. Manfaatkan dana yayasan itu untuk pengembangan sekolah ini. Itu hasil rapat saya kemarin sebagai ketua, saya amanahkan kepada manajemen untuk menggunakan dana yayasan, bukan dana dari luar saya ambil lalu saya pakai untuk sekolah TK.
Ini luar biasa fitnahannya ini. Oten yang nyamar ya, bukan ya? Oh, sudah Pura-pura. pasti itu, udah pasti. Mau Dapat izin Gurunda. Iya, silakan deh. Saya mau tanya dulu deh, dia tadi nyebutkan kalau nggak salah itu saldonya 0 rupiah, betul ya Gurunda ya? Iya, 0 rupiah katanya. Pertanyaan saya, sejak kapan ada saldo 0 rupiah Gurunda? Nah itu dia, kalau sudah 0 itu pasti diblokir nomor rekening tersebut oleh bank. Orangnya tadi naik ke sini. Enggak. Nanti coba Sadli diputar lagi biar Ustaz Salwan tahu videonya. Oh siap. Oke, siap. Tunggu, Ustaz. Saya aja kalau sisa saldo tinggal 100.000 gitu ya Gurunda, saya ambil 100 gitu nggak mau Gurunda katanya, Gurunda nggak boleh katanya. Iya, saldo mengendap ada, saldo tertahan. Betul, katanya nggak boleh loh. Padahal saya bilang ke ATM-nya loh, ini kan uang saya gitu. Nggak dijawab sama ATM-nya Gurunda. Oh, katanya Bang BCA yang bisa. ada, yang ada itu kita nih ngurus mualaf itu sulit ya. Terus, Gimana kemarin ada Dinda? itu. Yang kemarin sampai kita blokir nomornya. Ya itu akhirnya saya nyerah deh. Saya ngomong sama bendahara, kalau mau dibantu lah. Tapi ujung-ujungnya kita bantu juga kan? Dibantu alhamdulillah. Masya Allah. Dia foto ke saya sudah beli beras ya. Alhamdulillah. Dan bukti transfernya kita ada bukti membantu mualaf itu, ada bukti, bukan mualaf yang bantu kita. Gila. Tapi kan, kalau kalian punya rasa kecurigaan, enggak usah lewat Bang Zuma lah, lewat saya saja lah gitu. Jangan beliau saja yang enggak lewat saya saja gitu. Itu kalian zolim, itu berdosa, itu kayak bikin cerita-cerita yang dibuat-buat itu. Iya, coba videonya. Izin, Ustaz, saya putarkan kembali ya untuk videonya. Melakukan syahadat itu kan disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Ya, terus dan di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening. Terus Tunggu, lalu. Dalam konversi pers mereka disiarkan langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya, rekam aja, di bawah juga rekam aja. Lanjut, Bang. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Kita aja dulu Bang Malik, betul soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu pensyahadatan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. nah, setengah jam berarti jam 5.30. Dalam mobil itu Oke. langsung ke ATM saya, masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah setelah selesai pensyahadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta, dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk kita pakai untuk salah satunya ya program, kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf untuk pengembangan. Ini Oten menyamar ini Tanda, Oten menyamar ini pasti ini Takia Korintus ini. Pasti Oten ini pura-pura ini. Dari mana pengembangan yayasan rumah hobbit masuk di dalamnya, dari mana itu usaha Bang Zuma terpisah itu. Itu Oten pasti nyamar itu usaha beliau itu. Justru begini ya kawan-kawan ya, kerap kali saya itu ngomong sama Bang Zuma,
Kanda nggak apa-apa itu dipakai untuk profesional, artinya yayasan bayar lah, karena kan kadang-kadang kita bikin acara di rumah di usaha beliau bilang nggak usah dibayar, ya saya yang tidak enak kan. Jadi saya bilang ya dibedakan lah mana yayasan, mana usaha kan, usaha pribadi. Sudah sering kemarin juga yang waktu datang Ustadz Dr. Menachem Ali itu kan tempat beliau dipakai kan tidak dibayar tuh. Jadi ini kedustaan yang sangat besar ya, yang dialamatkan kepada gurunda kita semata-mata untuk menjatuhkan kredibilitas beliau. Tapi ya biarlah ya, ini kan oten ini kan Tuhannya aja dihina kan, apalagi kita yang dihina ya. Jadi ya saya hakul yakin itu Kanda, itu pasti Kristen itu. Iya. Itu Kristen kayaknya. Saya nggak ada Muslim. Dek, mula syahadatnya tak jam 5 katanya. 30 menit kemudian saya ke ATM. Memang apa pernah saya mensyahadatkan orang setahu Adek Alwan ini? Ketika sudah disyahadatkan, mereka itu tinggalkan markas itu bersamaan dengan saya, apalagi naik di mobil saya. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah. Kita kalau rapat itu pasti setelah pensyahadatan kita pasti ngumpul dulu. Kita rapat. Kita bicarakan rapat, pasti kita rapat dulu. Jadi nanti biasa malam baru kita pulang bubar gitu. Nggak pernah itu. Dan ini oten ini Kanda, ini nggak oten ini. Saya mu'allaf semua yang disyahadatkan itu sampai sekarang masih saya kenal baik. Nomor kontaknya karena jelas semua. Kecuali yang ini berani tunjukkan identitasnya siapa. Tapi dari sisi narasi dia saja bahwa untuk pengembangan rumah Hobbit itu udah jelas salah itu. Sebelum yayasan ada, rumah Hobbit itu sudah lama berdiri kan, itu usaha beliau itu. Jadi ini fitnah kejam ya, kebiasaan ini mereka mengarang-arang cerita. Itu nauzubillahi min dzalik. Apakah agama mereka itu dibangun di atas dusta seperti itu? Ya Allah alam. Jangan samakan pendeta-pendeta kalian misalnya yang suka makan saya uang jemaat, kalian larikan ke kami. Sekali lagi ya, Bang Zuma itu dari MMC itu berdiri nggak pernah ngambil dari uang yayasan. Padahal saya kadang merasa ya, usaha beliau ini, ikhtiar beliau kan nggak ada di yayasan itu, semua hasil daripada beliau yang masyhur, terkenal, orang jadi simpati dengan dakwah beliau, orang nyumbang lewat beliau gitu. Saya kalau ngomong misalnya tolong bantu ini, paling yang terkumpul berapa? Beliau ngomong ayo bantu, bergerak semua umat. Itu berkah. Betul Ustaz. Dan ujung-ujungnya kan uang itu kemana? Dipegang sama bendahara, ada yayasan, ada rapat, kalau mau dikeluarkan harus rapat. Kalau beliau mau otoriter, wajar saya rasa. Bilang, tolong keluarkan. Itu tidak. Di grup WA itu rapat. Izin deh, ini saya mau, ini bisa tidak coba. Pakai untuk dana. Itu bukan pribadi ya. Minta misalnya ada da'i yang kekurangan, saya ingat saya tidak usah sebut namanya. Dek, saya mau bantu da'i ini. Ya. Termasuk juga siapa itu dulu Kanda yang minta almarhum siapa itu? Lupa saya namanya. Agus, Koh Agustan ya kan, bisakah kita bantu ini Koh Agus? Nah, izin itu pakai adab juga itu, padahal beliau ini yang boleh dikata kita ini hampir ya cuma sekedar nimbrung aja di situ. Tapi maksud saya gini, saya mungkin tidak perlu besar-besarkan lah ya. Yang paling penting adalah fitnahan yang datang ini, kawan-kawanku di cross check baik-baik. Tadi juga saya lihat itu kayaknya ada Muslim itu juga yang ikut nimbrung di situ, bantu menyebarkan fitnah itu. Ngapain dia ada di situ? beliau dari Syiah. Ya.
Izin sedikit. Juga Boleh. informasi ya teman-teman. Jadi kalaupun yang diminta Gurunda Zuma ini andai pun ya teman-teman, kalau cuma uang 5 juta nih, itu nggak perlu narik-narik dari mualaf. Cukup batuk aja Gurunda Zuma udah 5 juta udah keluar. Batuk kan, itu 5 juta udah keluar teman-teman. Serius, saya yang tahu sendiri Gurunda Zuma, ya. Saya yang pernah ketemu Gurunda Zuma sendiri, head to head, ketemu langsung kepala dengan kepala. 5 juta itu cuman batuk, keluar. Tuh kan, keluar kan? Nih keluar. Apa aku bilang? Masya Allah. Apa aku bilang? Masih mau aku datang besok. Ya kan, bener nggak kataku? Cukup batuk, cukup senyum aja Bang Zuma. Kalau Bang yang Zuma cukup tadi senyum. itu, kalau yang tadi itu setengah dari Kota Makassar bisa dia beli loh. Pribadi keadaan beliau, saya tahu loh, beliau itu orang kaya. Enggak juga. Keluarga besarnya itu orang kaya, keluarga besarnya. Allah Akbar, enggak juga pun. Cuma dia mendedikasikan dirinya untuk agama kita. Dia orang berada loh. Bunda Rama, Bunda. Kepeduliannya, sebentar Bang. Kepeduliannya tinggi kepada agama Allah, kepada agama kita. Kepeduliannya, Masya Allah ya. Siang malam dia di Komal ini loh. Padahal beliau ini, dia ini orang berada. Keluarga besarnya itu orang berada semua loh. Saya tahu. Nah, begini ya Gurunda, kami ini orang-orang sudah mengenal Gurunda, nggak usah khawatir, kita tetap bersama ya teman-teman. Mereka itu cuma iri, nggak ada lagi cara untuk mengkonter narasi-narasi Gurunda. Apa yang disampaikan tuh, apa faktanya, buktinya banyak mualaf. Nah dia mau menjatuhkan Gurunda dengan segala cara gitu loh. Tapi saya kenal Gurunda ya, teman-teman netizen semua nih yang 3.000. Beliau tuh, aduh ya Allah ya Rabbi, wisatanya itu aja ya, itu fakta saya lihat sendiri loh. Beliau orang berada, cuma kepeduliannya tinggi terhadap agama Allah, agama kita ini. Gitu aja Gurunda, kami tetap bersama Gurunda. Kalian pada nggak tahu ya, Gitu aja Gurunda. pada nggak tahu ketika kita makan. Aduh, Jimmy dulu dong Bang Haka. Bang Haka, Jimmy dulu. Host, dimute host. Host, dimute host. Hostnya tidur. Oke. Lagian juga terlalu rendah ya, 5 juta ya, terlalu rendah tuh. Buat fitnah, masa kelas Bang Juma 5 juta? Kalau kelas-kelasnya kasih bracket ya, gitu loh. kalau Cebi masih boleh lah dibilang 5 juta. Ini Bang Zuma masa capek-capek ke ATM untuk 5 juta? Ya, aku pernah nih makan bareng sama Gurunda Zuma teman-teman ya. Itu kerupuk itu jatuh ke bawah. Aku ambil tuh 8 juta teman-teman. Aku ambil di bawah tuh, aku pikir kerupuk itu 8 juta yang jatuh. Ya, kalau cuma 5 juta gitu keluar barusan. Allah Akbar. Dilanjut Pancing terus. videonya. Sorry, saya tadi lagi online. Kenapa Bang? Coba diputarkan lagi videonya, video lelucon tadi. Oke, siap. Ditunggu bentar. Gak ada suaranya. Gak ada suara di kita. Daerah Jawa, disiarkan secara online kan lewat TV channel YouTube. Iya, terus? Nah, di terakhir itu ada bagian part terakhir di mana saya diminta untuk memberi nomor rekening ke mereka semua. Kan ini kan dalam
pers mereka disiaran langsung itu. Jadi banyak dari hampir kayaknya seluruh daerah Jawa, daerah Sumatera itu banyak yang nonton. Jadi mereka yang nonton itu kirimlah ke saya karena kan saya sebut nomor rekening waktu live itu. Ya rekam aja, di bawah juga rekam aja. Lanjut Bang. Ya rekam aja Felix, nggak apa-apa. Iya. Bang Malik, bukit aja dulu Bang Malik, nonton soalnya. Oke. Jadi ketika duit itu sudah masuk, selesai itu persyaratan acara itu selesai sekitar jam 5 sore. Jadi sekitar jam 5 sore itu kan otomatis sudah ada yang transfer, dan itu setengah jam berikutnya itu saya langsung disuruh cek sama Suma. Kami berempat dalam mobil itu langsung ke ATM saya, masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu kan saya sudah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah setelah selesai pensadatan ke ATM cek itu sudah masuk 7 juta, dan ditariklah 5 juta dengan alasan Suma bilang itu 5 juta buat pengembangan yayasan supaya kita pakai untuk kita pakai untuk salah satunya ya program, kan ada TK, ada rumah hobbit, ada juga sebagai untuk mualaf, untuk pengembangan kegiatan di mualaf center itu, seperti itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu tuduhan itu boleh dipidanakan itu. Itu kalau ada di depan saya kasih tendangan putar itu ke orang cara Tendangan putar. Iya, sini ada Tantenya Belum ada ini. Tantenya Gurunda itu yang punya wisata dekat tempat saya loh. Tantenya Gurunda. Luas Tahu- wisatanya. tahu dari mana? Tajir. Tahu dari mana? Ya, Bunda? kan aku pernah ke sana loh. Aku Ya dari Allah. sana, Ustaz. Aku Masya tanya-tanya. Allah. Aduh, beliau ini orang, ya Allah ya Rabbi, beliau cuma dia nggak sombong loh, ya Allah. Apa nama wisatanya, sebut aja, enggak apa-apa, Saya sekalian aja, promosi. Sri Dewi. Masya Sri Allah. Dewi itu tempat permandian yang besar di Jawa. Iya. Oh. Allahu Akbar. Kalian nih orang-orang kafir itu kere-kere aja sudah sombong. Dipikirnya itu kita Muslim kayak Yusuf Manugulu begitu ya, penampung murtadin yang terus minta rekeningnya munculkan lagi. Dari dulu kan yang dikomplainkan masalah itu terus uang terus. Terus yang saya heran, Dek, Salah. belum pernah ada seorang mualaf itu manggil nama saya Suma. Ya, Bisa-bisanya. Lalu saya bersama dengan Suma ke ATM. Ini apa ini? Kentara kan Loten. saya tuh 100% hakul yakin ini. Ada. Ini Oten nyamar ini. Belum pernah ada orang manggil saya Suma, Om. Kalau mualaf Ya. binaan saya itu semuanya hormat, nyebut saya meskipun mereka murtad kembali. Bang Zua, ini Iya. ada hak tata mau berbicara nih. Bang, Iya. hak tata negara silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait untuk kita di bagian divisi hukum, apabila nanti itu bisa kita lanjutkan untuk prosesnya, mohon diperkenankan, Bunda. Baik. Insya Allah. Dan saya, kalau nggak salah ada video saya kirim ke Sadli di grup. Itu video yang memang ternyata mereka sudah setting. Kalau nggak salah isinya di situ. Mereka berencana memang untuk membuat settingan kayak begini. Coba nanti diputar setelah video ini. Siap, Bro. Artinya memang ya sudah mau melakukan tindakan ini, melanggar hukum. Ya, itu memang keterlaluan sekali itu. Itu harus diproses itu segera. Siap. Diputar lagi. Putar yang mana Bang? Yang ini yang baru Udah selesai ya video yang tadi?
Panjang ya videonya ya. Iya. Dan itu yang dibawanya itu rasi penipu juga itu. Kumpulan orang penipu ya, Bun. Iya, Ustadz. Coba bisa diskusi terakhir jadinya nyerang pribadi terus nih. Kumpulan orang sakit hati. Kalau ngumpul jadi satu, aduh ya kayak gitu. Nggak cuman itu kan. Dari tim hukum evaluasi lagi, nanti dari satu persatu di labnya mereka, itu siapa saja, maka nanti satu persatu kita akan laporkan kan. Maka mereka semua terlibat, karena membiarkan. Sadli, Paduka minta Nebos dinaikin Sadli. Ada nggak? Akhi Sadli. Host, beliau terima telepon deh. Ya, kenapa Bang? Sorry. Paduka minta Nebos, Akhi Nebos di bawah. Ada nggak Akhi Nebos minta dinaikkan? Paduka minta itu. Saya boleh diturun? Ya, saya boleh diturunkan dulu Sadli. Siap Bang, baik Bang. Oke, thank you. Saya nyimak di bawah ya, Gurunda ya. Iya deh. Ya, siap. Lang, kayaknya nanya ke Koma lah. Masya Allah, Allah Akbar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lihatlah, beliau-beliau mencintai Bunda, banyak mencintai Bunda. Barakallah Ji. Kasihan ya mereka. Ini apa? Iritan. Video baru apa video lama? Mampu. Video baru ini. Video Baru baru. Ustaz, baru kemarin. Iya. Saya juga berpikiran sama Dianre tadi barusan. Gak apa-apa karena memang begitu para nabi, para orang soleh itu memang begitu. Justru aneh kalau nggak dibenci, aneh kalau nggak difitnah. Ya, cara menjatuhkan orang-orang yang hebat itu ya dengan cara memfitnah, gitu loh. Cara menjatuhkan, dia memfitnah. Jadi harus tetap kuat, orangnya. Amin. Oke, ini ada Bang Nebos. Mau ada yang ingin disampaikan? Terpental ya. Halo, cek. Oh, jaringan. Iya, jaringan. Mungkin video konspirasi bisa diputar dulu mungkin. Oke, siap Ustaz. Saya coba putar dulu ya. Sali minta tolong di WhatsApp-in lah. Iya, sebentar saya WA Bang Julius. Barakallah Pak Haji. Pak Haji, sehat selalu lah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ini Alhamdulillah. persoalan yang kita dengar tadi itu, tidak bisakah kita konfirmasi sama yang pernah dimualafkan Gurunda?
Itu nggak ada. Dikonfirmasikan untuk dinaikkan Intinya di Komal supaya dia clearkan. Intinya tidak ada itu, Kanda, nggak ada. Tidak ada. Mereka hanya setting semua. Soalnya yang sakit ini bukan cuma Kanda doang, yang khususnya jelasnya api sulsel umumnya pasti sakit hati. Pelampiasan sakit hatinya kita di mana? Jadi maksudnya saya diklirkan secara baik-baik, karena tambah masuk hinaan begini, tambah masuk tambah sakit juga kami kasihan. Karena nggak ada pelampiasan kita, maksudnya gitu. Tapi kalau diklirkan baik-baik kan kita reda. Bang Nebos, ini kita bukan mualaf yang asli, ini orang yang lagi menyamar, Bang. Problemnya di situ. Tapi mending memang harus ada tindakan, karena kalau enggak ya, ini menurut saya, kalau enggak ini akan lanjut, akan terus-terusan, karena memang tipikalnya kan seperti itu. Begitu fitnahan satu dibuat, selama tidak ada tindakan lanjut dari Bang Zuma ataupun teman-teman ya, itu pasti akan lanjut yang kedua, ketiga, keempat, akan makin ngeri fitnahan yang dibuat oleh mereka. Iya benar Pak Dokter, makanya diusul dikelirkan cepat supaya kita orang kasihan di bawah, khususnya api ini lebih 1.000 orang mau tak mau pasti sakit semua. Sakit loh, bukan cuma Zuma sakit. Kalau Zuma enjoy aja kalau fitnahan begini saja, karena tidak mungkin terpaksa begitu. Yang kitanya di bawah kasihan, yang sakit hati begitu nggak ada pelampiasannya gimana? Coba kita pikirkan. Jadi sampean-sampean di sini harus pikirkan juga kami yang di bawah, apalagi yang nonton. Sabar Pak, ini sedang diupayakan. Sabar bukan cuma ini Bunda Rama, mohon maaf di Bunda Rama, bukan cuma ini, khususnya saya ya, yang notabene satu kampung dengan Dinda Zuma, kan pasti ada sakitnya kita. Nah, sakitnya kita pelampiasannya di mana? Nggak ada, makanya saya bilang yang guru-guru di atas dikelirkan cepat baik kasihan supaya kami di bawah jangan berlarut-larut sakitnya, gitu aja. Sebentar Pak Nebos, mohon maaf. Gurunda ini milik kita semua, milik umat Islam. Kita semua sakit, oke? Ini udah dicari solusinya, Bang. Sabar ya. Udah ada hukum yang akan menangani pihak hukum. Oke, Bang ya, sabar. Silakan. Oke, balik Gurunda saya, cuman itu saya yang mampu saya sampaikan. Pesan saya, Kanda Nebos, pesan saya satu komando Japri dengan saya, oke? Jangan bisa diputar itu. Yang video tadi, yang itu tadi lanjutannya. Iya, lanjut aja. Lanjut aja ya yang video tadi, yang Bang Zuma kirim tadi itu bukan itu kayak. Akunnya sendiri itu masih ada apa? Masih ada akunnya? Akun yang siapa tadi? Malaikat Maut apa itu ya? Masih ada ya? Kan bisa langsung di cross check. Followersnya berapa? Saya belum monitor. Privat, akunnya privat, followersnya cuma 7 orang, yang dia ikuti tuh 44 orang, dan itu akunnya itu nggak terdeteksi gitu, privat. Nah, akun ini aku tuh kayak deja vu ya, maksudnya itu kan Ustadz Awan tahu ya, kalau aku buka Komal itu pasti ada entah dia nyamar, entah muslim tuh nyerang, itu kan ada ya dengan tanya-tanya gitu kan. Nah, aku deja vu sama akun ini, makanya aku tadi cek akunnya itu privat. Nah, si malaikat maut ini termasuk yang maksudnya kayak bukan yang di bagian kita, bukan di kayak Theodor jelas ya, dia mualaf, sering komen di bawah typing, di bawah support gitu ke mualaf, atau kayak mualaf baru kayak si Al-Fatih itu yang mualaf yang di TikTok. Kalau ini tuh nggak ada, makanya kayak seandainya dia memang dimualafkan sama Bang Zuma gitu kan, harusnya itu tuh kayak psikisnya ya kayak si Al-Fatih, kayak Theodor, pasti sering komen atau nonton gitu kan. Nah, dia kan udah jelas sebenarnya ini penipuan apa ya, apalagi dia ngobrolnya di room pembenci Bang Zuma lagi. Itu aja kan lihat tuh stikernya, Allah punya otak katanya. Jelas kan? Gitu aja tuh udah jelas banget tuh. Umat Islam kalau masih percaya tuh kayak udahlah kalian, nggak mungkin juga ada orang Islam yang percaya menurut aku. Hoten mah percayalah. Ya Bunda, sudah jelas sekali. Nah, saya rasa ini kita harus gerakan untuk si Raji dulu. Nah, itu akan itu aja si Raji, itu aja. Itu terlalu parah sekali si Raji itu.
Itu udah kelihatan Bang, mereka orang dari dulu itu kalau ada yang sakit hati, entah sama Bang Zuma, sama aku, apa sama siapapun, itu mereka bikin komunal sendiri. Setelah bikin komunal, nanti nyerang. Gimana kabar Bu Neta? Sehat-sehat Ki? Ustadz Awan kedengaran suaranya Ustadz. Sengaja. Oh, Ibu Neta, oh, ya. Sebentar ya, ini saya lagi live sama teman-teman. Ada fitnah soalnya. Ibu Neta kan mu'alaf, ya kan? Iya. Nah, kira-kira pernah tidak ya kami ini minta uang dari Ibu Neta? Misalnya gini, nomor rekeningnya saya pasang, terus sudah diterima misalnya bantuan, terus kami minta uangnya, pernah tidak? Ada, kira-kira kalau ada yang ngomong begitu bagaimana itu menurut kita? Sakit Ustaz, fitnah itu nggak pernah. Yang ada yang benarnya bagaimana Ibu Neta? Selama ini alhamdulillah dari teman-teman semua itu membantu sekali, sampai suamiku itu sempat tertolong kayak gitu, sampai almarhum pergi begitu, sampai semuanya begitu dibantu. Ya. Alhamdulillah. Jadi tidak pernah sama sekali yang seperti itu. Tidak ada sama sekali seperti dulu pernah saya nomor rekeningnya saya suruh nyumbang langsung ke Bu Neta, yayasan suruh nyumbang langsung ke Bu Neta, terus kami datang dapat berapa bisa minta bagian saya, pernah tidak ada begitu Bu Neta? Tidak pernah Pak Ustadz. Allah, tidak pernah sama sekali. Ya tolong ini kami live, tolong sampaikan kepada yang mendengar bahwa kalau ada, ya silakan. Tidak pernah dan tidak pernah ada yang seperti itu. Lillahi ta'ala, alhamdulillah selama ini saya ditolong dengan teman-teman dari MCI. Itu Masya Allah sekali, karena waktu saya detik-detik butuh oksigen semua suami saya, dan kondisi kami sedang betul-betul turun, itu Masya Allah sekali. Alhamdulillah ada sedikit juga yang untuk kami usaha gitu ya, sampai sekarang saya bisa jualan roti, saya bisa jualan kue itu karena ya alhamdulillah sekali berkat bantuan itu juga saya bisa dibantu dengan dengan betul-betul tulus, ikhlas, tanpa ada kayak memberatkan bagaimana, nggak ada sama sekali. Bahkan sampai almarhum itu suami saya pergi tuh, Masya Allah, alhamdulillah luar biasa itu pertolongan yang Allah kasih, dan termasuk dari Yayasan Mu'alaf juga. Iya, saya telepon ini karena ya begitulah, kadang-kadang ada yang berprasangka buruk sama kita, padahal kita sudah kita jalankan amanah ini dengan rasa ketakutan kita kepada Allah, bahwa haknya kita sampaikan kepada yang punya, bahkan tidak lewat kita langsung, kita suruh langsung saja nyumbang sama yang bersangkutan, bahkan kita carikan orang buat mendampingi, ya kan? Iya, mudah-mudahan sehat-sehat terus nih. Kirim salam nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kontekan sama Bu Neta itu, Ustaz Alwan? Alhamdulillah, kan kita dampingi terus. Sekarang juga yayasan itu lagi memberikan sewa kepada ada mu'alaf yang secara tidak mampu. Dan itu Bang Zuma itu. Jadi masa gini, para pembenci ini, ya biarlah mereka ya. Lisan-lisan mereka juga lisannya yang bakal diazab oleh Allah. Hati mereka juga yang busuk kok. Saya sendiri ya, kalaupun dicela, dihina itu, celaan itu tidak akan membuat kita hina juga kan, tidak akan membuat kita rendah juga. Tapi ya ini mungkin hanya kenapa ini diangkat, biar jadi ibroh, biar kita hati-hati di dalam mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan. Kalau tidak tahu, tidak usah sebar-sebar fitnah ya, lebih bagus ditahan lisan, apalagi merangkai berkonspirasi, itu lagi, aduh, Allah Akbar. Lanjut, mudah-mudahan yang tadi itu bisa memperjelas. Kalau si Rasi itu, insya Allah kalau nggak salah ya, tahun lalu kayaknya ya, dikumpulin dana itu loh. Katanya dia mau operasi turun apa itu kah? Turun berok ya? Turun apa tuh? Usus turun. Dia nggak bisa jalan. Akhirnya dia minta donasi.
dikumpulkanlah, diminta ke komal-komal itu kan, akhirnya terkumpul. Ini kalau nggak salah karena seperti itu sih profilnya, terus suaranya namanya pun seperti itu. Dikumpulin ya, dibiaya segala macam, difasilitasi untuk supaya dijemput dengan mobil di mana kayak model. Tujuannya mau operasi, ternyata enggak, dia nipu. Ternyata dia sehat. Jadi kumpulan penipu memang itu Komal tadi tuh. Semoga segera diciduk lah, diberi pelajaran setimpal. Kumpulan orang-orang sakit jiwa. Terus di atas aku nih. Siapa yang mau mualaf lagi di bawah? Masya Allah, siapa naik dong? Ini si Papa Jahat mau mualaf. Si kampret. Jangan dinaikkan, Dek. Siapa Bang Sabdi? Nggak ada gunanya dinaikkan orang itu. Bukan saya Bang, mungkin moderator tadi yang naikkan, saya nggak naikkan. Kenapa kok bisa dinaikin dia? Bos, minta tolong naikkan akunnya Apologet Islam Indonesia Jatik, biar followernya naik, biar bisa cepat untuk dia sebarkan sudah. Siap Bang. Baik. Ini ada Vela, katanya Vela mau bersyahadat. Ya, siang Pak. Siang Vela. Pak, saya ada emang dari hati sih, dari mungkin saya dapat hidayah ya, kalau dari Muslim bilangnya ya, kalau di Kristen tuh bilangnya panggilan. Itu emang dari saya sendiri, karena waktu itu saya dengar pengajian, tiba-tiba saya ngerasa kosong aja, terus rasa damai aja gitu, yang nggak pernah saya dapetin sebelumnya gitu. Saya emang dari kecil udah Kristen, terus terang saya aja gitu, yang nggak pernah saya dapetin sebelumnya. Saya emang dari kecil udah Kristen, terus terang saya aja gitu, yang mute. Silakan dilanjut Pak Bella. Setelah saya dengar ada seorang Pak Ustadz, saya kebetulan juga punya mama angkat di sini Muslim. Saya diajak ke Pak Ustadz, terus saya dengerin beliau baca ayat Al-Quran yang padahal saya sendiri nggak ngerti, tapi saya bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba kosong, ngerasa nggak ada orang aja di sekitar saya. Tapi itu yang saya bilang, oh kok damainya adanya di sini, bukan yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak saya bilang ke mama angkat saya, mah kayaknya saya mau lebih belajar mengenal Islam deh gitu. Nggak bisa itu Allah. Bang Zuma mana? Bang Zuma. Kak Vela, izin Kak Vela ini naik ke atas ini ingin bertanya lebih lanjut tentang Islam atau mau mengikrarkan syahadat? Kak Vela ini naik ke atas. Saya kan pengen mualaf, tapi saya nggak mau lewat live, saya mau, makanya tadi saya tanya di chat, Bang Suma di sini ada temennya Bang Suma yang bisa secara langsung untuk pimpin saya mualaf gitu. Nah, di sini aja. Bang Suma. Di mana ininya lokasinya? Di Jakarta, Bang Suma. Bang Suma kapan ke Jakarta? Tunggu ya, Bang Suma terpental. Iya, memang secara ini lebih bagus, memang secara offline ya, ketimbang suasananya pasti beda, keluarga bisa hadir menyaksikan, kemudian dan itu baru bisa di live kan juga kan bisa. Iya bisa Pak. Tapi saya boleh bertanya ini? Iya boleh Pak. Masih anak. Seberapa yakin sudah masuk Islam ini kan nggak gampang ya? Harus sholat lah ya. Harus saya tahu Pak, saya udah tahu. Puasa, iya. Ya, saya paham. Dan saya pun udah berusaha, karena sebelum-sebelumnya setelah saya dengar pengajian itu kan, sebelum-sebelumnya saya sempat bertanya sama Tuhan saya yang sebelumnya. Tapi kayak emang hati saya udah nggak di situ. Terserah orang di sini mau ngomong apa ya. Sampai saya tuh tiba-tiba kayak udah, saya nggak perlu Bible lagi. Bible saya di handphone saya itu saya hapus. Terus saya tiba-tiba juga langsung download di app yang belajar Quran, walaupun saya nggak ngerti cara bacanya, tapi ya setidaknya saya baca-baca. Sampai saya juga nanya-nanya ke teman saya. Boleh tahu itu pengajian apa yang dinonton ya? Yang di Saya langsung datang ke tempatnya Pak. Kebetulan mama saya.
Yang enggak Mam, yang di Bekasi kemarin. Yang di Bekasi mama saya lagi mau minta di Rukiah. Oh. Itu Pak, terus saya tiba-tiba kok hilang. Saya juga tiba-tiba nangis. Saya pikir nggak ada yang lihat gitu, ada saya juga tanya Kak kenapa nangis, emang nggak tahu, tiba-tiba adem aja ngeliat. Jadi kayak suara pengajian itu di saya jadi eko, dan saya ngerasa tuh kayak nggak ada orang aja di sekitar saya, tiba-tiba nangis kayak kok damai banget gitu. Jadi saya beranikan diri ngomong ke mama angkat saya bilang, Mak, kayaknya aku tuh pengen belajar dalam Islam deh gitu. Itu sudah ada itu. Kanda silakan, ada yang mau mualaf tapi maunya offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Zuma. Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Vela. Mbak Vela udah lama ngikutin diskusi debat agama kayak gini? Saya nggak pernah ikutin diskusi debat agama, tapi saya sering dengar dari mama. Dan emang beberapa kali saya dengar juga kalau Bang Zuma berdebat masalah Alkitab, memang saya sebenarnya juga kalau bilang rajin ke gereja jarang, cuman kalau baca Alkitab emang iya sih, itu yang saya rasain nih, bener nih apa yang Bang Zuma bilang. Sebelum saya dapat hidayah juga saya udah dengar mama debat gitu, dengerin Bang Zuma debat. Bang Zuma. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi gimana nih sekarang nih? Ya, saya pengen lebih dalam lagi sih, Ma. Gini aja, resmi nanti di Islam sekarang lu resmi ada jiwa lu udah muslim. Maunya offline, Mam. Bukan maksud gue, lu nih di sini bersahabat. Jadi kan jiwa lu udah ini, nah untuk di Tuhan baru kita. Aku maunya offline. Aku pengen yang bener-bener itu ya. Aku nggak mau yang kayak cuman ini Bang Zuma. Iya, gimana Bu? Kalau di sini yang perkumpulan yang Bang Zuma apa? Api. Ya, Api itu di mana, Bang? Jakarta ada kita cabangnya. Ibu di mana? Di Datmogot. Bogor. Enggak, Datmogot Jakarta Barat. Oh, bisa tim kita bisa offline kalau memang bersedia offline ya. Nanti kita atur jadwalnya dengan tim yang ada di Jakarta. Oh gitu. Soalnya kan saya bilang dia sama Bang Zuma tuh enak, semua di adminnya diurusin KTP apa, nggak susah. Iya betul. Ini bapak kakeknya punya ini. Kebetulan kakek saya emang dari kecil itu sih, kakek saya punya pesantren, papa saya Muslim, mama saya Kristen, saya ikut mama dari kecil. Masya Allah. Nah, terus ibu masuk Islam ini? Ibu sudah masuk Islam gitu? Saya kalau mama angkat saya di sini memang Islam. Saya yang mau mualaf, Pak. Oh, ya, enggak, maksudnya ibu kandung belum ya? Ibu kandung belum, tapi beliau sih dia pasti akan selalu bilang sih apa yang terbaik harus dijalani dengan baik aja. Karena percuma pun saya ngelanjutin agama saya sebelumnya, tapi saya nggak ada ngerasa kedamaian di situ, Pak. Setelah saya dengar orang baca ayat yang saya sama sekali nggak paham, kok bisa sedamai itu hati saya gitu. Allah, karena Rais Khalid Mbak itu ada darah Islam dari papa ya. Iya. Jadi nggak nanti setelah mualaf? Nanti diajarin kan nggak Bang Zuma untuk setelah mualaf? Karena saya pun kalau mualaf saya cuma mualaf nggak, saya pengen bener-bener belajarin Islam. Ya insya Allah Mbak, di Jakarta kita insya Allah akan atur semuanya. Diajarin seperti apa adanya, nanti tim kita yang akan membimbing Mbak ini untuk belajar Islam pelan-pelan. Usul Kandaku di Jakarta juga ada Kodondi. Iya betul. Jakarta. Ya. Ada Kodondi, ada YPM, betul. Kita timnya solid dan insya Allah akan safety dalam kegiatan. Tidak ada masalah sebenarnya. Untuk ketemu orangnya gimana Bang Zuma? Apa kita harus bikin appointment dulu lewat DM atau gimana? Sebenarnya tim kita sudah ada di sini sih. Ada siapa yang ada di bawah nih? Api yang di Jakarta ada nggak di bawah? Nanti koordinasi aja dengan teman-teman Kodondi dan siapa yang ada. Atau memang kalau agak susah Mbak Vela, nanti ke link saya di bio profil saya ada link WA. Jadi WA saya aja langsung bisa nanti saya arahkan. Itu akun Api minta naik itu.
Oh ya Adli. siap. Saya turunkan dulu apologet Islam Jatim ya. Jatim, Masya Allah. Api Jatim, Barakallah Fik. Biarkan yang apologet tim itu di atas dulu, biar follow, dibantu untuk follow. Oh iya, karena betul. punya tim. Nah, biar saya yang turun aja dulu. Siap, Ya. siap bang. Baik. Diumumkan host untuk iya Bang Tata. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman silahkan di follow dulu teman-teman, ini apologet Islam Jatim. Jadi kita usahakan ada 1000 followers, di mana nanti teman admin dari apologet Islam Jatim bisa buka komal juga. Jadi harus minimal 1000 dulu baru bisa live. Silahkan di follow teman-teman. Ya nanti on cam ya, dia minta on cam. Siapa? Lu bisa? Masya Allah. Ya, nggak bisa kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Vela, ini kita ada akun resmi yang ada di Jakarta, ini ada apologet Islam Indonesia. Jadi Mbak Vela bisa follow dulu nih akunnya, nanti bisa DM akun tersebut. Yang ini ya Bang, yang oke. Yang saya Oke. Iya, ini yang saya besarkan ya Bang. Saya besarkan ya Mbak. Iya. Nih, yang logonya warna coklat. Yang pengikutnya 15 ya Bang? Bukan yang logonya warna coklat. Nanti Mama Ya ini nih. aku. Oke. Oh kayaknya karena aku masih live. Oke. Oh udah, gua udah ikut kok. Mama udah ikut, nanti Mama kirim ke aku ya. Itunya. Ya Bang, saya benar-benar Kristen, saya dari takutnya ada yang nggak percaya. Ini KTP-nya mau lihat? Nih KTP saya masih ada nih, saya Kristen. Kelahiran saya di Gorontalo. Silakan teman-teman juga di follow Mbak Velanya, katanya pengen mau lihat Mbak Vela on cam. Silakan di follow dulu, jadi harus 1000 followers dulu baru bisa on cam. Iya. Silakan Bang Zuma. Oke, mungkin nanti tinggal diatur dengan apologet Islam Indonesia Jakarta dengan Mbak Vela untuk bagaimana kemudian kita atur kapan mau mu'alaf dan mu'alafnya kapan, nanti diatur sama teman yang ada di Jakarta. Nanti dibimbing, diarahkan, dan kemudian selanjutnya juga insya Allah akan tetap dibina untuk memahami Islam itu dengan benar. Seperti itu ya Mbak Vela. Iya, Masya Allah. Jadi tanda-tanda orang beriman itu memang kayak gitu. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah
dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Masya Allah. Jadi kalau Mbak Vela sudah mendengarkan bacaan Al-Quran ada getaran dalam hati, itu bukti Mbak Vela sudah masuk dalam lingkaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang diangkat derajatnya kemudian. Untuk itu silakan untuk mensegerakan, kalau bisa hari ini juga bersyahadat, hubungi tim kita biar sebentar sudah bisa sujud beribadah menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Mbak Vela dari kami untuk sementara, karena kebetulan kita di sini lagi sedang memperbincangkan sesuatu yang sangat genting, sehingga kami tanpa mengurangi rasa hormat, Bang Vela mungkin nanti tinggal menghubungi tim kami. Insya Allah kita akan menjadikan Mbak Vela bagian daripada ajaran rahmatan lil alamin, yaitu Islam. Mohon izin, Mbak Vela mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Ya Bang, bisa. Ya. Udah itu aja sih, agak pelong akhirnya bisa nemuin yang bisa pimpin saya nanti untuk mualaf. Insya Allah, amin. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat yang ada ini 3.900 orang yang sedang menyaksikan, mohon doa buat saudari kita Mbak Vela yang yang sudah muslimah sebenarnya ya, sudah ada iman Islam di dalam dirinya, untuk beliau sehat, panjang umur bersama dengan keluarga, amin, dan tetap istiqomah menjalankan kemudian ajaran Islam ini sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Ya, saya kembalikan ke host, nanti mungkin bisa kita lanjut kegiatan Kanda, kita. aku izin sedikit, mungkin sedikit Kanda. Iya, silakan. Silakan Dinda Alwan. Oh ya, ini ada kabar dari suara saya kedengaran? Sabar Dinda, sabar Dinda. Mbak Vela masih dengarkan saya? Mbak Vela masih dengarkan saya? Jaringan kayak Bang. Ya, ada tim kita barusan japri dari salah satu dari Dirjen Pajak ya, pusat. Itu kalau Mbak Vela nanti berkenan, beliau bersama dengan Afi ya, saya rasa bisa memfasilitasi Mbak untuk kemudian bisa bersyahadat untuk segera. Beliau teman kita ini ada tempat yang mungkin bisa membantu. Beliau juga dekat dari Selipi ya di Jakarta. Mudah-mudahan Mbak Velanya bisa dengarkan. Tapi nanti kalau misalnya beliau mau, mohon supaya hostnya informasikan ke beliau. Nanti saya yang berhubungan dengan Bang Samon yang ada di Dirjen Pajak. Saya kira begitu. Kita kembalikan ke tema kita. Kita bahas kembali apa yang tadi menjadi tujuan kita, bahwa kita harus tetap kemudian untuk mensegerakan ngambil tindakan. Silakan. Dinda Alwan ada yang ingin disampaikan, silakan Dek. Sama Mbak Velanya tadi kan, cuma sudah turun ya, insya Allah. Saya cuma mau bilang kalau berislam jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Iya, artinya pelan-pelan itu maksudnya jangan amalkan semuanya. Misalnya sudah masuk Islam, ya apa dulu dipelajari, nggak usah maksa diri harus begini, harus begitu. Ya gitu ya Kanda. Lanjut. Izin Gurunda, live YouTube Gurunda bermasalah. Di YouTube bermasalah ya? Oke, udah bagus kayaknya, Dek. Makasih ya. Oke Bang, mau dilanjut dari video yang terkait? Iya, sampai selesai nanti kita ini. Karena itu tujuan kita itu. Tujuan utama maksudnya. Berempat dalam mobil itu. Langsung ke ATM saya. Masukkan kartu, cek saldo. Kan saldo saya memang waktu itu pernah ngomong saldo saya awalnya itu 0. Nah, saya pensadatan ke ATM, cek itu sudah masuk 7 juta. Dan ditariklah 5
hanya 2 juta itu ya memang ditinggalkan untuk saya pakai pribadi. Cie dapat 2 juta nih. Bener-bener. Berarti memang benar-benar ini ya, benar-benar ada oknum tertentu ya? Ya ada lah bang. Ya itulah makanya saya singgung kayak gitu. Ya kan saya sesuai dengan apa yang saya ini kan saya alami. Iya. Ya di luar dari saya itu saya nggak tahu. Yang jelas saya cuma ngomong apa yang saya alami. Nah, ini di sini dia bilang di luar dari saya tidak tahu. Nanti dengarkan nanti pembicaraan berikutnya. Nah, intinya gini ya teman-teman ya, bukan bermaksud apa, supaya gini ya, jangan pernah bunda kalau ngerekam nanti kirim ke saya ya bun, soalnya ini tadi saya ngerekam sepenuhnya. Nanti bang Malik kalau misalkan ini nanti di download kirim ke saya ya. Iya bang, ya kalau di lolos nggak ada kena update kirim bang. Iya, di Popek bang akun ini. Halo bang Malik, Bang Maud, boleh saya bertanya sedikit bang? Ya bang, Boleh saya bertanya sedikit bang? boleh. Pada waktu proses persahadatan ada nggak secara tertulis, ada nggak bang? Secara tertulis ada nggak bang? Yang abang pegang? Data secara tertulis maksudnya? Kan itu kan nanti ada dari namanya syahadat itu kan ada juga dari kayak sertifikat bang, bahwa dirimu menyatakan sudah Islam. Ada. Ya itu karena saya kan 2001 kan saya pernah mualaf juga pak, jadi ada sertifikatnya saya juga itu bang. Makanya saya tanya. Ada sertifikat kan saya pernah mualaf. Ya, makanya itu kan secara tertulis itu yang bukti yang kita bang. Ya ada secara sertifikat mualaf. Oke. Ya. Videonya terputus. Host. Host. Nge-lag mungkin ya, nge-lag. Betul bang, betul. Iya. Betul bang. Nah itu. Iya betul. Kecuali memang benar-benar dipitnah ya, pasti akan dapat hal baiknya. Tapi kalau cuma berdusta, dia fitnah, udah akan kena kepada dirinya sendiri. Iya. Semuanya dia akan kena kepada dirinya sendiri. Jadi jangan main-main ya kalau orang untuk bicara ya. Kau bilang fitnah, ternyata kau yang berfitnah. Hati-hati loh dalam bicara. Iya itulah makanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Iya tapi kan itu alibinya dia kan bilang untuk yayasan, saya nggak tahu kalau dia pribadi atau bagaimana kan. Malaikat apa semua yang mualaf apa doang? Ketika dia sudah syahadat dikasih ada uang lah, iya lagi. Enggak semua. Kan waktu bersyarat itu kan person saya sendiri. Tapi setelah di rumah singgah, saya cerita ke teman-teman yang lain dan semua begitu juga. Nah, tadi mengatakan hanya saya sendiri, yang lain saya tidak tahu. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia tahu. Artinya ini benar-benar di karangan. Tadi dia katakan cuman saya. Nah, sekarang dia katakan bahwasanya yang lain juga mengalami. Teman-teman gitu. Ditahan dulu. Soalnya nggak paham dia. Sendiri kan.
masing-masing pribadi orang punya bukti masing-masing. Cuma kau bajingan. Di post dulu Bang Sandi. Satli nggak dengar. Bang host nggak dengar. Oke. Itu kalau kita ngomong dimatikan videonya. Jadi tadi di awal dia mengatakan, cuman saya sendiri, yang lain saya tidak tahu, kata dia gitu. Tapi ternyata video berlanjut, dia diinformasikan dari teman-teman mu'alafnya juga yang ada di rumah singgah bahwa mereka juga mengalami hal yang sama. Ini sudah terbukti kebohongan yang sangat luar biasa. Dia membuka kebohongannya dirinya sendiri. Yang kedua, dia mengatakan dia mampir di rumah singgah. Mu'alaf Center ini ada rumah singgahnya kita, Dinda Luan. Tidak ada, saya luruskan ya. Jadi sampai detik ini rumah singgah mu'alaf itu tidak dimiliki MMCI. Tidak ada sama sekali. Dan kalau misalnya ada mu'alaf yang setelah mu'alaf itu tidak pernah juga. Kalaupun ada rumah singgah itu nggak pernah disimpan di mana, dikontrakan, nggak pernah ada. Jadi itu pure pasti itu kebohongan. Lanjutkan Kanda. Iya, lanjut host. Lanjutkan Kanda. Iya, lanjut host. Iya, sabar ya. Ini jaringan saya betul-betul nge-lag. Nggak tahu kenapa ini udah pakai wifi, pakai provider juga masih nge-lag. Tadi terpental roomnya. Sabar ya. Makanya klaim mereka bahwa kristenisasi ternyata bukan kristenisasi tapi islamisasi. Sudah sebaliknya, Bang. Oknumnya itu, Bang. Oknum. Betul, Bang. Betul. Ini sudah nggak bermarah ini. Parah ini. Iya, tanpa disadari mereka merusak Islam sendiri gitu. Iya, udah parah ini. Ini udah jual agama ini namanya. Ini namanya jual agama ini. Mu'alaf saya. Video apa? Oke, selesai sampai di situ videonya. 8 menit ya. Iya. Nah itu dia. Jadi beberapa kejanggalan yang justru menunjukkan bahwa mereka itu memang pendusta gitu ya. Pendusta syahadat jam 5 ke ATM 30 menit kemudian. Habis itu berarti satu kendaraan dengan Bang Suma. Bang Suma tidak pernah naik kendaraan bersama mu'alaf, apalagi setelah bersyahadat. Kita setelah mensyahadatkan kemudian selalu kita itu melanjutkan dengan kegiatan lain. Jadi mu'alaf datang itu tidak pernah sendiri. Mu'alaf datang itu selamanya diikuti oleh keluarga. Terus kemudian dia mengatakan hanya dia sendiri. Lalu dikatakan MMCI punya rumah singgah. Lalu dia katakan di rumah singgah itu ada mu'alaf yang juga mengaku diberlakukan yang sama. Terus kemudian dia mengaku dapat 2 juta. Aduh gimana ini ceritanya. Terus pokoknya banyak lah ya. Ini yang namanya kebohongan pasti akan ketahuan. Nah ini kalau diproses ini teman-teman API kalau mau ambil tindakan segera ambil tindakan. Ya, jangan nunggu komando dari saya. Karena ini kan sudah mengatasnamakan kemudian umat Islam, kan gitu. Jadi kalau memang mau proses, silakan diproses. Mari kita proses, kita usut. Kita usut, karena yang kayak begini-begini tidak bisa dibiarkan. Mereka pandai membuat suatu keadaan di mana seakan-akan ini betul-betul ya kita pelaku, saya pelakunya gitu loh. Benar-benar dia seakan-akan saya itu menjadikan yayasan ini sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan. Bayangkan itu. Saya bisa jadi kaya raya berarti dengan adanya mu'alaf-mu'alaf yang saya syahadatkan banyak ini. Ya, dan taruh mana muka ini kalau itu benar?
Bulan kemarin ya? Bulan kemarin ya, kayaknya bulan kemarin, November kemarin. Iya, betul. Saya peduli sama adik-adik saya. Bahkan andaikan saja teman-teman API itu kemudian kandah seperti ini, selama saya masih bisa, saya bantu. Loh, kok malah saya mau menjatuhkan diri saya, ngejapri mu'alaf. Anda mu'alaf? Iya, iya. Nanti ini pakai nomor rekeningmu ya. Setelah itu, kan saya banyak orang, saya kan bisa pakai tim saya. Ngapain saya sendiri yang bawa dia ke mobil, bawa ke ATM? Emang lu siapa saya antar ke ATM narik-narik duit kayak gitu? Cara-cara murahan kayak gini dipakai. Udahlah ya teman-teman. Idenya siapa ini Kanda ya? Yang mana? Idenya siapa ini Kanda? Menurut gak tahu, pasti ada. Tadi yang mengarang cerita ini siapa yang punya ide ini? Saya kurang tahu. Itu tadi yang saya kirim itu emang nggak mengarah ke sana bahwa adanya rencana kemudian untuk ini. Nggak ada, Bang. Menurut saya. Mereka bicarakan apa itu? Tentang pendeta sih. Yang saya tahu sih memang ada ya, ada informasi ke saya langsung, dan itu VN dan saya kenal orang-orang yang ada di VN itu yang berencana mau membuat satu komunitas yang tujuannya untuk menyaingi komunitas-komunitas yang ada di Bang Suma gitu. Tujuannya untuk menjatuhkan, itu pasti. Itu tujuannya untuk menjatuhkan. Dan orang-orangnya saya tahu. Orang-orang yang memang sakit gigi dengan Bang Suma, saya tahu. Ya, apakah itu adalah cara kerja mereka? Wallahu a'lam bissawab. Terlalu rendah berarti pemikiran mereka itu. Kalau sampai itu adalah juga andil mereka. Ya, jadi ada sekelompok orang yang tidak mau kemudian Allah dipersamakan dengan Yotefafe, orang yang tidak mau dipersamakan istilah-istilah Islam dengan istilah-istilah Yahudi, yang menentang Bang Suma dengan istilah-istilah itu. Ada oknum diantaranya yang mau bikin satu komunitas yang sama seperti API hanya untuk menjatuhkan dan hanya untuk mencari yang celah bagaimana bisa Bang Suma itu dijatuhkan. Apesnya mereka mengaku Muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum Bang, saya izin masuk boleh Bang? Iya, silakan. Iya. Paduka izin boleh nggak sedikit? Paduka Iya. Kalau nomornya Paduka saya kirimkan ke Mbak Vela tadi nggak apa-apa? Atau ada nomor yang lain yang bisa saya kirimkan? Silakan, nggak apa-apa host. Baik Paduka, siap. Silakan. Nanti ini Dinda, koordinasi dengan sahabat kita yang saya uraikan tadi itu, kalau memang mau, nanti tak kasih nomornya biar beliau ketemu, dari API juga ketemu, teman kita yang jumpa dengan saya barusan di Makassar, yang banyak membantu mu'alaf kita yang dari Medan, yang tadi usaha tato itu, beliau yang bimbing sampai hari ini mengarahkan segala sesuatunya. Nah mungkin bisa beliau pedulinya terhadap mu'alaf itu saya rasa luar biasa gitu. Nah mungkin nanti kita atur bagaimana tim kita bisa jumpa dengan beliau untuk kemudian memfasilitasi mu'alaf kita ini untuk disyahadatkan. Pesan saya, jangan minta nomor rekeningnya dia ya. Bukan Bang Suma, masalahnya kayak kemarin nih ya, di sini juga ada teman-teman yang syahadatkan, terus ada netizen yang DM saya, terus ada yang komen, Bang minta dong aku pengen memberikan beberapa rezeki nih untuk yang syahadat, gimana itu? Iya banyak kan yang kayak gitu ya.
Iya, jadi saya sampaikan langsung ke mbaknya, Mbak silahkan ini ada yang mau kirimkan, ada yang mau, ada yang tidak, kayak gitu. Ada yang mau kirim, maksudnya ada yang memberikan nomor rekeningnya, ada juga yang tidak. Kalau nggak salah kemarin kayak Mbak Cebi ya, yang syahadat itu malam. Jadi ada beberapa yang DM, Bang saya mau kirimkan ke Mbak Cebi, ya silakan langsung. Tapi setelah dikirim mungkin dananya apa ada saya menghubungi Mbak Cebi, berapa dapat tadi, bisa kita bagi dua nggak? Mana ada kayak gitu, urusannya dia lah, menurut saya kayak gitu. Terus saya nguji host waktu itu, apa yang saya katakan samamu? Jadi saya kemarin ada juga netizen yang DM saya, ada yang chat, Bang saya ada rezeki nih untuk yang kemarin syahadat itu malam, katanya gitu kan. Terus saya bilang saya minta nomor rekeningnya dong, katanya gitu. Saya DM lah mbak yang syahadat itu, tapi nggak dibalas. Terus saya infokan ke abah gimana nih, ada yang mau kirimkan ke mbak itu yang syahadat tadi malam, tapi dananya nomor rekeningnya nggak ada. Terus abah bilang kalau memang mau ditaruh aja di rekening Makassar Mualaf Center, di rekening yayasan. Nanti kita coba hubungi, baru kita salurkan langsung ke mualaf tersebut. Terus kamu lakukan nggak? Iya, saya lakukan. Silakan ini dikirimkan saja untuk yang mualaf tadi. Ini nomor rekeningnya, nomor rekening yayasan. Untuk kode untuk para mualaf itu kalau nggak salah 99, itu. Saya infokan ke netizen yang ingin mengirimkan. Terus saya mencoba terus kembali menghubungi mbak yang syahadat kemarin. Itu baru kita salurkan dari rekening yayasan tersebut. Terus belum sampai ke situ. Benar nggak Anda dia masukkan ke rekening yayasan? Nggak ada. Kan kalau ada pasti ada tanda bukti. Dan kalau ada pasti itu akan terkonfirmasi ke bendahara. Jadi tidak ada. Jadi kita tidak akan pernah kemudian sembunyi-sembunyi minta nomor rekeningnya dia, habis itu salib kiri. Bang, saya Bang Suma. Ya kenapa Bang? Saya yang mualafkan kamu, sekarang kau sudah naik Pajero. Bagilah Bang Suma 5% untuk perbaiki wisata rumah hobi. Dasar kurap, kambing kurap lu pade. Bajingan fitnah-fitnah yang kayak gitu. Ustaz Salwan kepental ya dia? Iya, tapi belum ada request kembali. Ya Pak Duka, silakan Pak Duka, ada yang ingin disampaikan Pak Duka. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menangani yang perkara ini, izin saya komandoin ya Bang ya. Silakan. Buat akun Malaikat Maut, kita tunggu 1 kali 24 jam untuk bisa membuktikan yang pertama bahwa statement 5 juta itu benar adanya. Yang kedua, itu lampirkan bukti-bukti yang lainnya terkait bukti penyerahan, bukti bahwa dia memang mualaf di MMCI ya Bang ya tadi ya. Iya. Yang disampaikan. Iya. Bukti sebagai mualaf MMCI, terus bukti penyerahan uang, bukti Bang Zuma minta uang, bukti saya ada dokumentasi saya pernah ketemu gitu. Ya, bukti dokumentasi Bang Zuma bisa ketemu dan sebagainya. Apapun yang didalilkan tadi di dalam Komal, karena itu sudah terpublish ya. Kita anggap Komal ini kan sudah ranah publik Bang. Jadi 1 kali 24 jam kita tunggu. Kalau tidak, izin Bang, saya sama Bang Haka Tata mungkin mimpin teman-teman lawyer yang lain untuk menindaklanjuti ini Bang. Allahu Akbar. Ini udah di luar batas ya. Fitnahnya udah nggak jelas ini. Gitu. Terus untuk pemilik akun yang diduga R ya, yang pemilik akun al siapa itu yang bawah kanan tadi itu? Rasi. Itu pun juga kita akan lakukan tindakan kok. Ya jujur selama ini kita juga udah punya rekaman mereka, udah punya semua, termasuk PPJ dan sebagainya, kita sudah pegang semuanya kok. Jadi kalau dianggap kita main-main, tadi yang di bawah ada yang chat tuh namanya akun Alfred apa itu, kata PPJ api cuman gertak-gertak. Woi, apa mau kita publish bukti laporannya ke PPJ, bukti laporan PPJ? Gitu. Kalau mau kita publish, kita publish. Tapi kan selama ini
setelah PPJ melakukan kemarin ya yang diduga melakukan tindakan yang menurut kami tidak pantas, tapi sampai selama ini PPJ juga nggak pernah nyenggol api, nggak pernah nyenggol apa dan sebagainya, Bang. Tuh. Tapi untuk yang akun Malaikat Maut ini udah sangat kebangetan. Saya izin sama Bang Juma, saya pimpin untuk pelaporan hukumnya, Bang ya. Iya, silakan, Dinda, silakan. Kita dukung 100% dan umat Islam pasti ada di belakangnya, mendukung semuanya. Amin. Jadi kalau pemilik akun Malaikat Maut mendengarkan ini atau teman-teman di bawah juga tolong publish untuk menyerahkan datanya, data bukti dan sebagainya yang bisa untuk dia buktikan dalil-dalilnya. Silakan DM ke sini, kasih nomor teleponnya, saya sendiri yang akan telepon. Kita hanya menuntut kalau memang itu benar adanya silakan buktikan, tapi kalau itu tidak benar atau fitnah, ya kita akan lanjutkan proses, Bang. Siap. Ayo silakan yang merasa kasih bukti dong, bukti 1 kali 24 jam. Ya terkaitan dengan apapun yang kemudian Anda tuduhkan di video tersebut. Pak, kata-kata bisa dinaikin ya, Host ya? Assalamualaikum, kembali lagi saya naik ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tata. Terkait permasalahan itu, untuk dari Jatim kita tidak menunggu lama. Saya nanti imbaukan ke ini ketua agar untuk menjadikan kuasa kita nanti ke Polda bersama-sama semuanya. Jadi kita tanpa menunggu apapun, penghujat ataupun yang menyederai api, kita langsung proses. Jadi kita langsung laporkan itu semua. Ya ini ada chatnya si Rasi ke saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma sibuk. Saya lagi live. Maaf, dengan siapa? Oh lanjutkan saja Bang. Dia nelpon, terus dia chat lagi, Bang sibuk. Jadi saya bilang, oh ini yang si Juling itu ya. Saya mau ngobrol sama antum, bisakah? Atau lagi sibuk? Saya jawab, lagi sibuk bro, ada apa? Saya ingin meminta maaf langsung sama antum. Jadi saya kirim emoji tertawa. Kalau antum nggak mau nggak masalah. Jadi saya jawab, lawak-lawak aja bro. Dia balas lagi, lah kok lawak-lawak? Terus mau antum seperti apa? Gimana? Jadi saya bilang, saya maunya ketemu langsung. Terus dia tertawa, saya aja nggak tahu antum di mana. Jadi saya bilang, di hatimu siang malam kan aku, nggak bisa tidur mikirin aku kan kau itu. Waktumu habis untuk mencerca dan memaki aku kan. Terus dia jawab nih terakhir, ya saya salah bang. Dia minta maaf. Jadi saya katakan minta maaf lewat PT baru saya percaya. Soalnya saya katakan ya soalnya kamu itu tukang takia pembohong. Ya gitu, si Rasi yang ada di video itu minta maaf. Tapi saya katakan ya minta maaf langsung saya tidak mau lewat WA. Dia itu licik bang. Allahu. Takia udah tahu mau ditindak baru dia ini takut. Jangan, tindak aja bang. Kan ada yang bilang katanya cuman gertak-gertak kita di sini. Ya, itu sampah. Jadi di kita ada satu hal yang memang kita bisa publikasi ya bang ya. Publikasi ada satu hal memang yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi tidak bisa kita publikasi. Iya. Mungkin buat teman-teman Laskar Api Jawa Barat, nah ini ada akunnya juga ya. Nanti tinggal tunggu nanti kita meeting lah yang Laskar Api Jawa Barat.
kalau perlu ada perwakilan dari API Jawa Barat, silaturahmi lah ke rumahnya Rati. Iya. Belikan kombantrin. Sama buah martabak lah. Martabak, iya. Martabak Jepang. Iya, sekali lagi buat pemilik akun Malaikat Maut, ya kita tunggu 1 kali 24 jam. Apa yang memang yang didalilkan tadi itu benar adanya, silahkan Anda buktikan. Apabila nggak ada, ya kita akan lanjut upaya hukum. Terus bagi yang teman-teman di bawah yang bilang api gerta aja, nanti akan ada waktunya kita akan publish laporan-laporan yang selama ini udah kita laporkan. Gitu ya Bang? Saya nunggu hasil dari Abang aja. Oke, lanjutkan. Semangat terus. Izin untuk hal ini saya sama Pak Katata ambil alih ya Bang ya. Iya, kan selama ini memang teman-teman API ini udah maksa-maksa. Ayolah bang, ayolah bang, ayolah bang. Tapi kan saya yang nahan. Tapi ini tidak bisa lagi dibiarkan ini. Ini sudah berlebihan kali ceritanya. Nyakitin kali loh. Meskipun menurut saya lucu sih, lucu. Karena mereka ini kurang pendidikan atau kurang didik atau kurang waras. Mungkin yang terakhir itu yang cocok, kurang waras kali ya. Masakan Anda bisa-bisanya ngarang cerita, dimualafkan sama Bang Suma, habis itu naik ke mobilnya Bang Suma, berempat ke mesin ATM, habis itu kamu narik 5 juta untuk Bang Suma. Ini otak kau itu sakit, ngerti nggak? Otak kau itu berkarat. Gila kau itu. Gila kau itu. Masakan cerita-cerita murahan kayak gini kau karang-karang, dimualafkan. 30 menit kemudian saya bersama ke Bang Suma ngambil ATM, tarik 5 juta, katanya untuk rumah Hobbit. Habis itu saya tidak tahu kalau yang lain. Habis itu saya singgah di rumah singgah, rumah apa tadi? Rumah singgah katanya. Di rumah singgah itu saya dengarkan dari teman-teman yang lain kalau dia juga dimintai, nenek lu kiper, biadab, setan asu kau. Ngarang-ngarang cerita kayak gitu, tai ayam. Ya, sekarang tugas kau buktikan fitnahan kau itu. Buktikan fitnahan kau itu. Dan saya mau kau itu membusuk di penjara. Biar kau mati di dalam kalau perlu. Anjing biadab. Kau cerita aneh-aneh. Kau cerita yang lain lah. Bang Suma itu ganteng. Bang Suma itu manis. Yang kayak gitu-gitulah yang kau karang. Meskipun tidak benar. Jangan yang membuat kau ini kena hukum. Kau kena hukum ini. Mampus sudah kau, membusuk sudah kau. Kau tidak akan pernah bisa buktikan kalau ada yang kau ceritakan itu. Saya jaminkan. Ku kasih kau, ini ya disaksikan berapa orang? 3,6 orang. Saya kasih kau wisata saya lengkap dengan surat-suratnya kalau you bisa buktikan. Nah itu tantangan tuh. Nanti kalau misalnya sudah diproses dan kau bisa buktikan, di depan polisi akan kuserahkan tanah saya yang wisata itu. Kalau memang betul. Dasar biadab. Saya tambahin Bang 10 kali lipatnya Bang. Masya Allah. Ya, tai ayam kering aja kau goreng campur nasi kau makan daripada kau bikin kayak susah orang tua kau. Kau susahkan orang tuamu ini namanya. Kau susahkan orang tuamu, kau susahkan anak istrimu ini. Kamu kira gampang itu fitnah-fitnah orang kayak gitu? Ya. Nanti kau akan makan tai ayam kering nanti di dalam. Tengok aja nanti. Dimanapun kau berada sekarang, kau siap-siap aja ya. Kau siap-siap, kau lihat ini nanti. Kau ketemu dengan nenekmu ini. Baru kali ini saya marah betul. Fitnahanmu itu sudah sangat murahan kali. Singgah di rumah singgah bertemu dengan para mu'alaf dan mereka mengaku juga menerima duit sama Bang Suma. Dasar tai ayam. Biadab kau ya. Kurang ajar kau. Kau ada di depan saya sebentar, kalau sampai kau ditahan, kulaikan kuludai matamu, lihat aja. Kau bisa-bisanya berpikir kayak itu. Saya tidak tahu siapapun Anda, saya nggak tahu mau dia itu Anda siapapun, saya nggak tahu. Ya, yang penting misinya kau itu untuk menjatuhkan orang, tapi caramu nggak bagus. Kamu tidak permainanmu itu murahan pokoknya, kayak anak kecil.
Masakan kau tidak berpikir, ini nanti Bang Suma akan cari. Mana buktimu, mana sertifikat mualafmu, mana? Lagian kalau Anda disyahadatkan oleh Bang Suma, pasti Anda dokumentasi. Dari pihak keluargamu pasti mendokumentasikan. Kita dipoto bareng. Bahkan di live kan katanya. Mana sudahlah, lihatlah di channel-channel yang mana yang live. Dasar kucluk. Kau bikin susah keluarga kau. Tengok aja nanti, mamamu akan merengek, bapakmu akan merengek, istrimu akan merengek, anakmu akan merengek. Itu gara-gara ulamu yang sinting itu. Cari masalah. Masya Allah. Tengok aja nanti. Kau rasa nanti tuh. Tengoklah. Ulang-ulang aja kayak gitu. Cerita-cerita bohong kayak gitu, ulang-ulang aja. Karena kau pikir ini orang yang kuceritain ini orang bodoh. Orang ini orang tidak ada apa-apanya. Orang ini siapa sih? Kita ceritakan aja sebebas-bebasnya. Ceritakan aja semua. Kau karang aja semua cerita. Jangan kau pikir diri kau itu malaikat. Ya sekali saya bergerak sampai di lubang tikus pun kau kejar. Tengok aja nanti. Tengok aja nanti. Jadi kau siapkan berkasmu, foto dokumentasimu, kau dimualafkan, di situ ada tanda tanganku pasti. Kucluk di sertifikat piagam, sertifikat mualaf itu pasti ada tanda tangannya Bang Zuma. Mampus sudah kau. Ya, mampus sudah kau. Kau rasa ini sebentar. Pasti ada tanda tanganku, ada dokumentasi. Kita akan ambil bukti dari ATM mana yang kamu ambil duit 5 juta itu. Terus nanti mobil yang dikendarai itu ada platnya, warna apa mobilnya. Udahlah, kau nanti muntah cacing kau. Udah siap-siap aja. Murahan kali kau punya fitnah itu. Udahlah kau fitnah-fitnah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu mendengarkan ini, pasti sampai di kamu. Kamu pasti sampai, karena ini timmu ini pasti sudah direncanakan semua nih. Kita akan bongkar semua. Siapa kalian itu? Siapa di belakangnya semuanya? Siap-siaplah. Nah, nanti kena sliding gunting kalian. Kalian mau main-main. Kamu pikir selama ini api diam? Enggak. Semua yang saya instruksikan, lakukan tindakan, ambil tindakan. Hanya tunggu proses saja. Tengok aja nanti. Tengok aja. Ya, udah sabar-sabar. Saya hanya mau menenangkan umat Islam. Tahu nggak siapa dia bos itu? Yang tadi naik di sini. Hah? Kalian tahu si Debos itu? Nggak usah dibuka, Bang. Nggak usah dibuka, Bang. Jangan sampai ya. Udah. Oke, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Yang terpenting kemudian sesuai dengan keinginan dari divisi hukum kita berikan waktu 1 kali 24 jam untuk dia klarifikasi, untuk dia minta maaf secara terbuka. Kalau sampai tidak, mau tidak mau, ini harus kita tempuh. Demikian dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas divisi hukum yang begitu getol kemudian untuk melakukan tindakan tegas. Ini juga untuk memperlihatkan bahwa api ini tidak main-main. Saya kira gitu, silakan yang lain. Siap Bang, kalau untuk Razi mah, saya posisi di Jakarta. Dari Jakarta ke Garut mah cuman deket Bang. Jadi mungkin nanti Jawa Barat dulu lah yang silaturahmi. Iya. Oke, mungkin kita tutup aja dulu. Fatih gimana? Saya promosikan dulu nih, ada silakan. Akun Api, tadi akun Api dari Jatim, gantian sekarang ada akun Api dari Riau. Teman-teman boleh dibantu, silahkan di follow akunnya. Ini saya besarkan dulu ya. Ini ada akun Api dari Riau. Silahkan di teman-teman di follow. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Bagaimana dengan Riau? Ya, untuk pertama-tama yang warga Riau ingin bergabung ke API, silakan mendaftarkan terlebih dahulu ke bio akun resmi Apologet Islam Indonesia yang berwarna coklat tadi ya. Silakan bergabung dulu, nanti setelah bergabung nanti kita arahkan ke API Riau.
Siap. Bang Sakli, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang. Nih ya, followersnya udah 1000 nih, udah bisa buka komal nih, akun dari Api Riau. Nah, selanjutnya ada akun dari Api Jawa Barat. Nih saya besarkan ya, teman-teman bisa dibantu di follow. Kita usahakan 1000 followers, jadi teman-teman Jawa Barat nantinya bisa buka komal juga seperti kita, bisa berdiskusi, berdakwah, seperti itu. Silahkan di follow teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api Jawa Barat, silahkan Bang, dibuka mic ya. Cek lagi nggak di tempat kayak ya. Silakan nih teman-teman dibantu nih, sisa 50 lagi nih. Api Jabar.